Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ikur Waalaikumsalam Podcast, apa warahmatullahi. kabar? Jumpa lagi bersama saya, Ihsan Kurnia. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat spesial, ya. Beliau adalah seorang rektor, ya. Sekarang sudah menjadi rektor. Sebelumnya beliau seorang akademisi yang sudah puluhan tahun malang melintang, ya, di dunia pendidikan, di perguruan tinggi, di sebuah perguruan tinggi negeri eh, terkenal, ya, di Bogor. Sekarang beliau sudah saya dengar, ya, baru-baru ini diangkat sebagai rektor, ya, rektor Politeknik Digital BOAS. Lokasinya di Bogor, dan saya pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh, pengen tahu lebih jauh nih bagaimana peran perguruan tinggi yang sekarang dipimpinnya, dan kita akan ngobrol-ngobrol santai juga, ya, karena ini weekend, tentang peran perguruan tinggi dalam mencetak lulusan yang berjiwa entrepreneurial dan digital literate, gitu ya. Jadi kan yang lagi tren sekarang ini bagaimana perguruan tinggi mampu mencetak wirausaha-wirausaha yang mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Saya sapa dulu Pak Rektor, apa kabar Pak Iwan? Sehat? Alhamdulillah baik ya. Panggilnya Alhamdulillah. Wah, Mas saya Kul ya. ucapkan selamat, ini sekarang sudah menjadi rektor, ya. Sudah berapa tahun kalau boleh tahu ini? Saya dari mendirikan sebetulnya. Oh, Dari sebagai, mulai ya, pendiri. mendirikan Oke. pendiri untuk sementara ya mimpin dulu lah, nanti diwariskan ke generasi berikutnya. Iya, ya, kalau boleh tahu profil Jadi Politeknik sejak Digital ini seperti apa, Pak? ya ini Politeknik Digital BOAS Indonesia itu kan satu-satunya ya, kita akan tempatkan sebagai pelopor kampus digital gitu kan, karena yang Ah, menggunakan inisial perguruan tinggi digital di Indonesia itu hanya Politeknik Digital BOAS Indonesia. oke, Nah, mantap. kalau program-program yang berbasis digital mungkin di beberapa perguruan tinggi ada yang sudah berjalan ya. Eh, tapi motif dasar dari kenapa kita bentuk ya, kita dirikan perguruan tinggi ini sebetulnya kan sebagai upaya ya menghantarkan generasi masuk pada dunianya, gitu kan? Karena dunia di Iya, masa yang akan datang itu ya betul. adalah generasi digital, karena kan mereka yang masuk atau lahir sejak tahun 2000 ini generasi Z itu kan generasi digital. Jadi Iya, dari betul. apa naluri naluri biologisnya gitu kan dari awal memang sudah begitu. Nah, ambil contoh begini. Dulu ya waktu kita nggak tahu Mas Ihsan pernah merasa lahir nggak dilahirkan gitu, gitu. Kalau waktu Saya kecil generasi itu kalau milenial, milenial agak tua tapi. di bawah 85 ya, di bawah Iya. 85 itu masih generasi X ya. Kalau 85-20 itu milenial, generasi Y. Nah, dulu anak-anak itu kalau lahir itu kan dikasih boneka, Iya, dikasih apa mainan ya. Biasanya betul. kan kalau di desa itu kan ada kain perca diikat-ikat gitu kan, digantung-gantungkan gitu ya. Sehingga kalau nangis digantung-gantung itu kan langsung apa senyum gitu kan, langsung tidak nangis. Tapi kalau sekarang anak-anak bayi itu umur 5 bulan aja sudah adaptif dengan ini dengan apa dengan handphone. Jadi mereka lebih familiar ya, kalau pas nangis sodorin aja handphone, diam gitu ya. Dan nangis, suara tangisannya pun bukan oe-oe lagi, tapi HP 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 gitu loh. Iya, iya, Jadi betul. Saya jadi kebetulan punya anak yang usia TK juga, ya, seperti itu. Tapi kalau anak kelahiran 2010 sekarang kan ini alfa, generasi alfa, ya. Kalau yang sekarang masuk perguruan tinggi berarti di generasi Z, ya. Z, generasi Ya, Z ya. Mereka lahir kan rata-rata setelah tahun 2000 ya. Nah, iya, artinya mereka dari awal lahir aja sudah masuk kepada situasi yang sudah digital gitu kan. betul. Dan kehidupan mereka nanti ya katakanlah kan ini program yang kami bangun itu adalah sarjana terapan ya, 4 tahun kan. Hmm, Artinya 4 sampai 5 tahun yang akan datang mereka masuk ke dunianya ya sudah lingkungan yang seperti itu kan. Jadi sudah menjadi keseharian.
Nah, kalau tentara itu kalau mau masuk ke medan perang kan perlu amunisi, perlu Iya, betul. senjata, ya, perlu Iya. keterampilan, keahlian, mungkin cara menembak, cara berkelit atau cara apa macam-macam lah sebagai. Nah, ini juga anggap saja ya mereka itu bagaimana menghadapi perang ya di saat 4 tahun yang akan datang dengan dibekali senjata-senjata yang memadai untuk kehidupan di masanya itu. Nah, senjatanya itu ya digital. Jadi kalau tidak ya tidak memiliki kemampuan itu, eh, ini hidup mereka itu nanti seperti seperti mayat hidup ya. Hmm. Kenapa mayat hidup? Mereka butuh makan, mereka bisa berbicara, mereka kebutuhan sehari-harinya harus dipenuhi, tapi mereka tidak bisa akses dengan kehidupan yang sesungguhnya di situ. Iya, Jadi betul. seperti mayat hidup gitu kan. Nah, kalau Iya. begitu kan jadi beban ya. Nanti mereka kehidupan mereka nanti menjadi beban gitu kan. Nah, yang kita ingin bentuk itu mereka nanti menjadi pelaku ya yang bisa berperan dengan menggunakan senjata digital ini dan dia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang. Bahkan mungkin nilai manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya gitu. Jadi Iya, amin. inisiasi itu semacam motivasi ya, motivasi spiritualnya lah Iya, gitu iya. kan. Kita menghantarkan mereka untuk bisa hidup sukses di masanya, di masa yang akan datang. Iya, Mungkin ya itu jadi awalnya. kalau boleh tahu program studi yang tersedia di Politeknik BOAS ini apakah berhubungan dengan digital semua atau gini maksud saya begini, kan digitalisasi seharusnya itu menjadi apa embedded dalam setiap keahlian keilmuan gitu ya. Jadi nggak cuma apa namanya di jurusan IT atau ilmu komputer atau bisnis digital, tapi program studi yang lain pun itu harus mahasiswanya harus memiliki keahlian digital kan gitu. Mau mahasiswa pertanian, mau mahasiswa teknik industri atau apapun itu kan harus, karena digitalisasi kan harusnya embedded dalam setiap ini kan kemampuan individu gitu. Ya, jadi gini, persis ya yang barusan disampaikan. Jadi prodi-prodi yang kita bangun itu ada 3 rumpun. Yang saat ini ya, Ya. saat ini ada 3 rumpun, yaitu rumpun bisnis, rumpun IT, dan rumpun engineering. Engineering, Ya. oke. Nah, ketiga rumpun itu komitmennya adalah basis adalah digital. Nah, hanya mungkin nanti bobot ya, kalau yang IT mungkin mendekati 100% ya. Kalau yang bisnis 70 sampai 80, yang engineering juga sekarang udah mendekati 80% gitu kan. Itu Oke. muatan digitalnya. Contoh Iya. misalnya gini, salah satu prodi yang kita kembangkan misalnya teknologi rekayasa industri otomotif ya. Nah, itu kan sekarang kan arahnya sudah ke electric vehicle ya, untuk listrik ya, mesin listrik gitu kan. Nah, yang electric vehicle ini mobil mesin listrik itu sekarang ya dengan perkembangan, kalau istilah sehari-hari kan mobil matic gitu ya. Itu kan sudah mekanisme sistem blok ya di dalam sistem digital untuk mengoperasikan mesin ini. Nah, nanti dari industri karbon beralih ke industri listrik ya, ke elektrik kan gitu Iya. kan. Nah, ini memperkuat, jadi kita kerjasama dengan misalnya Elbike ya, kerjasama dengan Elmisa gitu kan. Nah, itu bagaimana nanti mengembangkan sistem baterai ya untuk memperkuat input bagi mesin listrik ya, kendaraan listrik, dan itu di setup ya prinsip-prinsip sistem otomatisasi dan robotiknya menggunakan sistem digital. Jadi itu kan jelas ke depannya untuk industri otomotif ya arahnya ke situ. Dan kita akan menjadi mungkin nanti jadi perguruan tinggi yang akan bermitra dengan industri pengembangan mobil listrik nasional yang berbasis digital. Iya, iya. Ya, Itu jadi contoh ya, sebetulnya kalau bicara digitalisasi itu luas sekali ya. Jadi tidak
kemudian diartikan secara sempit, misalkan kayak kita kuliah secara online, kuliah daring gitu, tidak sekedar seperti itu ya, Pak Rektor ya. Jadi Jadi sebetulnya jadi dalam jadi setiap gini. program studi itu melekat ruh digitalisasi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita terjebak ya yang disebut digitalisasi itu seolah-olah IT gitu kan. Uh, Eh, dan misalnya gini contoh ya, kalau di dalam bisnis gitu kan, hmm, yang muatan IT itu digital itu seolah-olah di bidang pemasaran misalnya gitu kan. ya, Padahal digitalisasi di sektor produksi pun iya kan betul. menggunakan peralatan-peralatan yang memerlukan otomatisasi, memerlukan robotisasi kan. Iya, iya, Nah itu iya. kan sistem kerja otomat yang robotik itu kan itu jelas-jelas digital. Itu di Iya, sektor iya, iya. produksinya kan. Jadi yang sekarang itu yang populer kan di sektor pemasaran ya, Iya. digital marketing, online marketing atau Hmm, marketplace itu kan terus masuk ke pembiayaannya, fintech-nya misalnya kan, ke iya. sistem transportasinya kan, sistem transportasinya bukan hanya komunikasi antara apa pemilik barang dan calon konsumen untuk pengiriman ya, tetapi Iya. ke depan sistem operasi kendaraannya pun harus Iya. diarahkan ke berbasis digital gitu. Betul, Jadi betul, betul. eh, komprehensif gitu loh Komprehensif nantinya. dari mulai operasional, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, itu semuanya bisa terdigitalisasi gitu ya sebetulnya. Iya. Iya, iya. Iya. Tapi by the way, untuk ngomong-ngomong pembelajaran nih, ini kan sudah apa ya, Politeknik Digital BOAS, artinya kan membawa nama istilah digital itu kan tentu memiliki konsekuensi gitu kan. Artinya kan pengelolaan perguruan tinggi termasuk pengelolaan pembelajarannya itu kan sudah ya sangat digital minded gitu ya. Jadi nanti Ya. perkuliahannya juga sebetulnya bisa 100% online begitu atau gimana? Nah, itu jadi salah diartikan ya. Salah Eh, diartikan apakah yang namanya digital itu otomatis online gitu kan. Oke. Ya. Sistem sistem operasi perguruan tinggi eh, memiliki peluang untuk pengembangan atau perluasan market ya, Hmm, enrollment calon mahasiswa. Dan itu bisa dikembangkan dengan pendekatan pembelajaran jarak jauh ya dengan hmm, online digital gitu hmm, kan. hmm, hmm. Nah, tapi apakah mekanisme sistem di dalam proses pembelajaran yang sifatnya schooling, Hmm, kelas, hmm, apakah itu seolah-olah bukan digital gitu kan? ya betul, Nah, ya ini perlu dipikirkan kan. Jadi betul. digitalisasi di dalam di era di perguruan tinggi itu digitalisasi mungkin di dalam sistem pembelajarannya. Ada Iya, digitalisasi di dalam sistem manajemennya juga ya. betul, betul, Misalnya betul. pengelolaan sumber daya ya, sistem informasi, sarana prasarana, sistem kepegawaian segala macam kan itu harus dibangun suatu sistem yang digital ini gitu kan. Iya, iya. Jadi Karena di luar negeri agar itu kan apa? di luar negeri kan ada kampus digital itu yang full 100% kuliahnya online gitu ya, gitu. Bahkan tenaga Ya, pengajarnya bisa tersubstitusi oleh ini apa mesin gitu. dari 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 berbagai negara resource yang digunakan. Jadi kan gini, yang kedua adalah optimasi sumber daya ya. Iya. Optimasi sumber daya itu gini. Misalnya kalau ada mahasiswa yang menyebar di berbagai daerah kan gitu kan. Hmm, Sumber dayanya misalnya membutuhkan gini, ada yang membutuhkan praktek. hmm, Praktek itu bisa include di dalam aktivitas keseharian mereka kalau mereka sudah bekerja misalnya gitu kan. ya, Tetapi juga bisa praktek yang diintegrasikan dengan industri yang ada di sekitar hmm, mereka kan gitu kan. Berarti kan bagaimana tuh link sistem ya aktivitas pembelajaran di saat mereka ada di industri itu juga kan harus dibangun gitu loh ya. betul. Jadi beda dengan bidang-bidang keahlian yang mungkin lebih kepada pengetahuan ya. Hmm, Itu kalau kalau yang bidang keahlian yang misalnya engineering gitu kan IT itu kan butuh satu mekanisme sistem pembelajaran yang ya, tadi memanfaatkan sistem digital tetapi tetap masih bisa ada fungsi kontrol gitu kan. Nah, ya, jadi optimasi sumber daya. Terus juga misalnya
di dalam sistem komunikasinya juga kan, sistem komunikasi. Misalnya komunikasi kan yang kita pikirkan kan keakuratan, kecepatan dan lain-lain gitulah. Nah, Iya, ini iya. juga kan harus bangun. Jadi kalau dulu misalnya aplikasi berbasis local area network, misalnya aplikasi yang harus diikuti dengan sistem jaringan kabel dan lain-lain. Nah, sekarang kan sistem aplikasinya sudah bisa membangun dengan internet misalnya gitu kan. Jadi komunikasi datanya juga bisa dibangun dengan area yang lebih luas. Memang ada ketergantungan terhadap internet ya, karena kan digital ini kan identik dengan internet of things ya. Jadi Iya. ada keterbatasan di situ. Kalau tidak ada link atau jaringan internet memang agak kesulitan. Nah, terus bagaimana nanti membangun value edit-nya? Ya itu harus dipikirkan juga ya. Iya. Value edit baik dari sisi penjaminan mutu maupun dari sistem pelayanannya itu juga kan harus dipikirkan juga ya. Terus nanti link output ya, apakah kita misalnya kan mungkin beberapa kasus di luar negeri ya, kalau sudah dapat sertifikat dinyatakan lulus, mereka mau bekerja atau mau jadi apa ya terserah kan, lepas konteksnya kan gitu kan. Nah, kita ingin tidak begitu gitu loh, sehingga kita bangun juga jaringan dengan industri gitu kan, sehingga Iya. industri itu terlibat di dalam proses pembelajaran, Betul. terlibat di dalam bidang praktisi ya kepakarannya, Iya. tapi mungkin juga pemanfaatan fasilitasnya ya. Tapi harapan kedepannya juga dia bisa ikut ya membangun pengembangan bisnisnya. Jadi Iya, betul. jangan menganggap bahwa lulusan itu minta-minta untuk menjadi tenaga kerja. Ya. Tapi kalau dia sudah di dalam proses industri, nah dia bisa menawarkan proposal untuk pengembangan bisnis industri itu, Iya, sehingga betul. posisinya dia punya kemampuan negosiasi, ada Iya, iya. bargaining power-nya. Iya, iya. Ini Nah, menarik ya. sehingga Oke. Ya, saya mencoba ingin bicara lebih jauh tentang entrepreneurship itu. Jadi banyak perguruan tinggi yang sebetulnya mencetak lulusannya menjadi entrepreneur. Bahkan saya kemarin ngobrol sama salah satu rektor di institut ya perguruan tinggi milik BUMN gitu ya. Jadi di situ ada program studi kewirausahaan yang menarik ya. Lulusan prodi kewirausahaan ternyata hanya 20% yang memilih menjadi entrepreneur mandiri gitu ya. Yang lainnya ya mungkin karena situasi menjadi karyawan pada akhirnya. Dari 20% itu pun ternyata mereka yang keluarganya atau orang tuanya itu berbisnis gitu. Jadi mereka hanya melanjutkan bisnis orang tuanya. Artinya bicara entrepreneurship ini kan sebetulnya ya secara teori gampang, tetapi dalam prakteknya susah. Kita perguruan tinggi itu berusaha keras untuk bisa mencetak lulusan yang berjiwa entrepreneur gitu ya. Tetapi faktanya kan juga secara data sekarang juga paling baru 3 sekian %. Bahkan pemerintah, presiden mengeluarkan masih di bawah yang masih di bawah PP. 3%. Iya, begitu. Gimana? Apakah kira-kira mungkin Politeknik Digital PUAS itu luar biasa ya bisa dipropos untuk ke sana gitu. Tapi ini Nah, tantangan seperti ini gimana oke. Pak untuk solusinya? Gini, kita kan dua ya output yang ingin kita hasilkan itu. Ya. Pertama adalah profesional ya, tenaga yang punya keahlian tertentu yang nantinya menjadi kreator-kreator lah di dalam industri gitu kan. Ya. Nah, terus yang kedua adalah sebagai entrepreneur. Itu memang Ya. sasaran kita ya. Ya. Nah, bagaimana di dalam proses pengelolaan pembelajarannya? Skenarionya begini, kita mahasiswa itu semester 2 itu kuliah kewirausahaan. Ya. Kuliah kewirausasahaan itu kita kan agak ada ciri khasnya lebih ke teknopreneur ya, ke digipreneur, Iya, iya. Itu teknopreneur semua prodi ya wajib atau semester 2. wajib Oke. semua. Nah, dari setelah kuliah semester 2 itu ada yang namanya assessment orientasi minat bisnis. Jadi Oke. seluruh mahasiswa itu dikasih kuesioner tuh. Iya. Dan kita sediakan
sediakan unit ya, unit di kampus itu namanya unit inkubasi bisnis. Heeh. Nah, dari hasil assessment itu nanti kan kelihatan tuh ada Hmm. yang misalnya di atas 70% peminatannya tinggi lah gitu kan. Ya, Yang ya. antara 50 sampai 70 dianggap sedang gitu kan. Di bawah Hmm. 50 peminatannya berarti rendah. Nah, yang peminatannya rendah kita arahkan untuk menjadi profesional. Tapi Ya, kalau ya. yang 50 ke atas gitu, apalagi yang 70 ke atas, nah kita arahkan ke entrepreneur gitu kan. Hmm. Nah, setelah assessment itu nanti di semester 3, 4, dan 5 ya, karena kalau yang 3, 4, 5 ya, Hmm. itu ada yang namanya pembinaan di inkubasi bisnis. Hmm. Nah, apa sih yang bisa dilakukan di inkubasi bisnis itu? Pertama, si mahasiswa ini harus mampu ya dibimbing untuk merumuskan ide bisnisnya, ya Hmm. kreasi pengembangan bisnis atau Ya. rumusan bisnis baru gitu kan. Nah, terus diarahkan juga dia bisa menyusun rencana mendirikan bisnis. Nah, Ya. kita arahkan ke model bisnis Lean Startup Canvas. Kita ada Hmm. metode ya untuk pemula ini Ya. Lean Startup Canvas itu eh, kampas untuk membentuk usaha bisnis yang relatif lebih ramping gitu kan. Ya. Beda dengan yang bisnis model kampas ya. Ya, Ini ya. agak lebih sederhana. Terus yang berikutnya mereka sudah mulai dibimbing untuk menghasilkan produk Hmm. ya selama proses inkubasi itu. Hmm. Hmm. Terus yang berikutnya adalah ada pola klinik ya. Hmm. Jadi kendala solusi aksi gitu lah. Jadi Iya, iya, iya. selama dalam perjalanan 3 semester itu mereka kalau ada kendala datang ke klinik nanti buat Iya, betul. solusinya. Nah, bagaimana Iya, iya. bentuknya. Jadi Nah, memastikan ketika lulus sustainability-nya udah terjamin belum gitu belum ya. belum belum sampai ke situ nanti Belum sebentar ya. sampai situ. Oke. Belum masih panjang ini. Yang berikutnya di saat inkubasi bisnis kita sediakan mentor Iya, iya, iya. ya. Oh, Nah, iya. mentor bisnis ini kita sudah kerjasama dengan UMKM dan Hmm. melalui HIPMI, melalui Hmm. Koprindo, ada Aktindo gitu kan, Hmm. untuk mereka nanti mendampingi di saat proses inkubasi. Jadi inkubasi itu Hmm. ada yang di Hmm. lab kampus, ada juga yang di lab UMKM. UMKM. Nah, di Ya. saat di lab UMKM itu mentornya adalah pengusaha, di Hmm. saat di kampus mentornya adalah dosen yang Iya, iya. punya pengalaman di bidang itu ya. Nah, terus yang itu diselesaikan tuh sampai semester 5 ya. Hmm. Hmm. Semester 6-7 mereka masuk ke bisnis mandiri. Itu 1 tahun. Iya, Karena iya, ini iya. dikaitkan dengan program atau kurikulum MBKM itu. Iya, Ya, iya. di dalam kurikulum MBKM diberi kesempatan mahasiswa untuk melakukan bisnis, kegiatan Hmm. bisnis selama 1 tahun. Nah, ini Hmm. semester 6 dan 7. Semester Hmm. 6 dan 7 mereka melakukan kegiatan bisnis. Nah, nanti akan dievaluasi Hmm. progres bisnisnya, omsetnya, terus Hmm. nanti kita set up capaian itu nanti dihubungkan dengan beban pembelajaran dengan SKS-nya. Hmm. Jadi bagaimana ini konfigurasinya ya, Iya, bagaimana iya. omset mereka, bagaimana bisnis mereka, tapi harus ketemu nanti kira-kira keahlian dari bisnis praktis ini waktu mandiri, tetap capaian beban SKS-nya harus dihitung kan gitu ya. Iya, iya. Nah, itu selama 6-7. Nah, Hmm. di saat semester 8 mereka mengambil dari aktivitas bisnis itu Hmm. salah satu proyek pengembangan ya di dalam bisnisnya itu menjadi proyek industri. Nah, Hmm. proyek industri inilah yang menjadi tugas akhir. Hmm. Jadi di semester 8 mereka bisnis sudah jalan dan Hmm. dia punya ide pengembangan bisnis dari bisnis yang sudah ada itu menjadi proyek industri. Nah, ini Hmm. melatih mereka supaya suatu saat kalau menjadi pengusaha itu melakukan diversifikasi, diferensiasi macam-macam lah. Iya, Tapi iya, itu iya. akan dikembangkan menjadi tugas akhir ya. Itu kita beri nama project industry. Nah, harapannya ya selama berapa semester tuh dari 3 sampai 8 itu 8. kan berarti
Hmm. 7 Hmm. semester kan. Iya. Selama 7 semester mereka sudah rohnya di apa? Iya, iya. Rohnya itu Jiwa sudah masuk entrepreneurnya kepada udah terbentuk ya. bisnisnya. Iya, iya. Nah, harapannya lulus nanti project bisnis itu akan kita bantu untuk pendanaannya. Nah, Iya, kalau iya. kita nanti suatu saat bisa mengembangkan fintech atau mengembangkan sistem apa pembiayaan, mungkin kita akan bantu dari pembiayaan agar mereka betul-betul nanti menjadi pengusaha yang ulung gitu loh kemudian hari. Nah, Iya. seperti itu. Jadi Iya, iya. terintegrasi ya. Jadi Iya, iya. program membentuk seorang seorang calon pengusaha itu 7 semester ya yang kita sudah desain, kita rancang gitu kan. Iya, iya. Nah, karena sekarang mereka baru selesai mengikuti kuliah kewirausahaan ya, Hmm. yang teknopreneur. Jadi nanti akhir Agustus kita baru akan melakukan assessment untuk apa melihat kecenderungan dari mahasiswa itu tadi. Yang di atas 70%, 50 sampai 70 dan di bawah 50%. Iya, iya, Nah, iya. apakah itu bidang bisnis saja? Enggak ya. Hmm. Iya. Jadi misalnya gini, karena bisnis yang kita kembangkan kan bukan hanya produk barang ya, tapi juga produk jasa. Misalnya kita contoh bidang IT. Bidang IT itu kita sudah kerjasama contoh dengan Adisi ya. Hmm. Adisi itu satu perusahaan yang men-shape aplikasi-aplikasi digital Hmm. untuk industri eh, apa pengiriman barang ya, Iya. distribusi barang. Dan itu kita sudah kerjasama dan sudah ada beberapa item yang nanti itu akan dijadikan project. Jadi Iya. inkubasi bisnisnya mereka sudah melakukan aktivitas mendesain program-program ya untuk Iya. mensuplai aplikasi digital yang real sesuai dengan kebutuhan Hmm. Hmm. perusahaan. Nah, dosen itu sebagai pembimbing itu. Jadi Iya, nanti iya. si dosen itu misalnya gini, satu proyek itu 3 mahasiswa, nah dosen satu. Nah, bagaimana itu proyek itu bisa diselesaikan walaupun misalnya kerjanya siang dan malam ya di luar kuliah. Karena kita ke depannya kan akan boarding juga, tapi untuk sementara boardingnya terbatas ya di apa di lantai 2 masjid karena kita sudah Iya, punya iya. masjid yang besar dari situ. Iya, iya. Nah, Oke, iya. jadi kampus itu akan hidup Hmm. siang dan malam Iya, 24 jam. betul. Betul. Nah, yang bidang bisnis itu Eh. misalnya gini, dia men-set up supplier. Nah, supplier itu kita untuk sementara ini adalah kebutuhan pokok yang ada di sekitar masyarakat ya. Iya. Jadi produsen yang misalnya ada yang punya tanaman cabai misalnya ya, yang Hmm. punya tanaman apa gitu kan. Nah, si mahasiswa itu nanti membuat setup, men-setting bagaimana perilaku produsen jika dia harus masuk ke sistem digital Iya. ya, sehingga dalam packagingnya, dalam standar mutunya segala macam. Terus yang berikutnya mahasiswa nanti men-setup calon konsumen melalui medsos. Kita Iya. batasi lah untuk area wilayah Bogor misalnya dan sekitarnya. Nah, melalui medsos dia harus mendesain bagaimana sistem penawaran produk, ya berarti kan harus bikin playernya, Hmm. Iya, misalnya iya. medsos yang dia pakai apa, terus aplikasi untuk sistem ini apa namanya itu penawaran bukan penawaran apa kalau kalau mau untuk konsumen pesanan ya, bentuk pesanan. Hmm. Nah, dari sistem pesanan itu masuk ke sistem semua. Nah, Hmm. itulah nanti yang dihubungkan dengan produsen sehingga kita punya yang namanya prodi logistik. Nah, prodi logistik ini untuk tahap awal akan mengoperasikan sistem distribusi. Iya, Ya, iya. jadi Oke. dan seterusnya. Iya, Jadi iya. seperti itu. Siap, Ya. siap. Terima kasih, menarik sekali. Ini kita nggak terasa udah hampir 40 menit, Pak Rektor. Saya masih punya satu pertanyaan, satu aja mungkin dijawab agak singkat. Ini kan idenya luar biasa bagus ini. Saya juga kepikiran ini gimana untuk menduplikasi di perguruan tinggi lain ya, terutama di daerah-daerah. Karena kan kita butuh perguruan tinggi ya swasta lah mungkin ya yang bisa menerapkan ide-ide seperti itu di berbagai daerah begitu. Gimana ini biar kita bisa mengadaptasi, menduplikasi lah mungkin atau memodifikasi ide yang seperti dilakukan oleh Politeknik UAS ini.
namanya Politeknik Digital Boas Digital Boas. Indonesia. Iya, Boas Indonesia. Boas Jadi Indonesia. PDD, Politeknik Digital Boas Indonesia. Jadi ini baru tahun kedua sekarang. Jadi ada 13 prodi sarjana terapan. Ya, wah luar biasa baru langsung 13 ya. Mantap. Tahun kedua 12 ya. Nah, itu prinsipnya kan gini ya, kita kan posisi membantu ya. Bagaimana mahasiswa bisa tadi yang dikatakan bisa mereka hidup pada zamannya ya. Iya, iya betul. Survive, jadi survive bukan hanya hidup tapi survive ya. Survive hidup atau sukses hidup di zamannya kan gitu kan. Nah, peranan perguruan tinggi pasti di situ butuh ini apa namanya itu konsepsi yang disepakati ya. Misalnya kadang-kadang dengan ketua yayasan juga kadang-kadang misalnya ada perbedaan pendapat dan lain-lain. Itu kan harus dibangun dulu persepsi itu. Terus yang ketiga adalah infrastrukturnya juga harus siap kan gitu ya. Betul. Bangun infrastruktur. Terus yang keempat, nah ini yang paling penting ya, adalah kerjasama dengan industri. Jadi walaupun tadi arahnya ke entrepreneur dan profesional, nah tetapi ada proses pembelajaran yang untuk entrepreneur tadi misalnya dengan UMKM itu kan juga industri. Terus mereka yang bergerak di bidang produksi juga industri. Nah, membangun sistem pembelajaran dengan industri ini juga membutuhkan apa namanya itu pendekatan yang luar biasa ya, meyakinkan bagaimana mereka sampai bisa membuat MOU dan bisa datang ke kampus, terus mereka misalnya oh ini loh yang kami harapkan tuh ini gitu loh. Nah, kalau industri sampai mengatakan begitu berarti kita di mata mereka sudah ini. Politeknik Digital Boas Indonesia ini baru tahun kedua ini sudah disupport oleh 52 perusahaan ya. Dan itu perusahaan besar semua ya. Jadi perusahaan yang skop nasional ya, partnernya Pertamina masuk di situ juga. Jadi insya Allah sih kalau dari sisi pengembangan ke industri kita termasuk yang cepat gitu loh. Karena biasa pengalaman IPB aja kan kadang-kadang untuk mendapatkan satu aja susah gitu kan. Nah, terus yang terakhir ya mungkin itu juga membentuk adaptability ya dari mahasiswa juga harus dibangun secara baik dari awal gitu kan. Oke. Terima kasih Pak Rektor atas informasi, atas pengalaman, ide dan sebagainya. Demikian teman-teman Likur Podcast hasil diskusi kita dengan Pak Rektor Politeknik Digital Boas Indonesia, Bapak Dr. Iwan Riswandi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.